Intinya ini salah satu ucapan syukur kita berdua, dan sama seperti Anda bilang tadi ya, kita mau membantu sama juga yang istilahnya mereka juga merasakan yang mungkin sama dengan kita lebih dari 1 tahun. Mau nanya nih sama Kak Jonas sama Kak Anda, dengan adanya program ini salah satu ucapan syukur kalian gak sih dengan kehadiran baby dan ingin membantu orang untuk merasakan kebahagiaan bagaimana sih akhirnya mereka bisa punya baby. Yang pertama itu aja dulu sih pertanyaannya. Iya, sebenarnya memang apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah ucapan rasa syukur kita karena puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita hadiah gitu. Jadi kita pengen banget bagi-bagi bahagia sama mungkin teman-teman, sama suami istri yang memang mungkin menikah juga sudah lebih tahun dan karuniai momongan gitu. Jadi kita mau di momen bahagia kita maunya juga di momen bahagia kita mereka juga ikut merasakan dan kita bisa membantu mereka gitu. Oke, Christina. Dari Bang Fana sendiri mungkin ada yang mau ditambahin dengan bagi-bagi ini? Sebenarnya sih jawabannya sama-sama Anda. Intinya ini salah satu ucapan syukur kita berdua, dan sama seperti Anda bilang tadi ya, kita mau membantu sama juga yang istilahnya mereka juga merasakan yang mungkin sama dengan kita lebih dari 1 tahun belum dikaruniai keturunan. Nah, dengan cara ini kita bisa bantu mereka. Kita juga ya, ucapan syukur. Miriplah. Apa ada yang ditanyakan yang lain? Oke, terima kasih Jonas Rifana dan Asmiranda. Christina, terima kasih ya pertanyaannya ya. Kemudian ini ada Wayan Diananto. Tanya dong. Silahkan Wayan dari liputan6.com pertanyaannya. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, silakan Wayan. Ya, saya ingin menanyakan, yang saya dengarkan pemenang terpilih setelah melewati proses seleksi ya. Dipilih beberapa pasangan, kemudian ditemukan satu pasangan ini akan menjalani program seperti yang telah dirasakan oleh Anda dan Vano. Yang ingin saya tahu adalah apakah ada pemeriksaan khusus, kira-kira apa saja sih yang dicek dari pasangan ini sehingga terpilihlah satu pasangan ini untuk menjalani program seperti yang Anda dan Vano jalani gitu. Terus yang kedua, untuk Anda, kalau nggak salah sudah masuk ke trimester ketiga ya, atau bulan ke-7 usia kandungan. Kira-kira memasuki trimester ketiga, apa yang mulai Anda rasakan? Terima kasih. Iya, untuk menjawab yang pertama, sebenarnya dari sekian banyak akhirnya kemudian 11 yang terpilih. Kemudian setelah 11 yang terpilih itu dicek juga di di USG juga, kemudian dikasih seminar, kemudian dicek semuanya, darahnya juga dicek, sampai akhirnya sebenarnya ini bisa dibilang yang menentukan ujung-ujungnya itu memang dokternya sendiri gitu, karena dari dokternya juga melihat apakah yang mana yang paling bisa dokternya maksudnya melihat dari keseluruhan dua belah pihak, maupun suami maupun istri. Jadi semuanya sudah dites, semuanya sudah dicek, dan juga sudah dicek COVID-19-nya juga, karena itu syarat utamanya gitu. Kemudian kalau yang kedua udah masuk, iya memang sudah masuk 7 bulan ya, puji Tuhan banget. Yang dirasakan sebenarnya mungkin sama aja kayak waktu aku hamil 3 bulan kali ya,
tetap nggak ngerasain apa-apa, nggak ada pegel-pegel juga, nggak ada ngidam dan lain-lain. Cuma memang sekarang babynya jauh lebih aktif daripada 16 week waktu itu gitu. Jadi lebih aktifnya tuh kadang-kadang lucu gitu, bisa diajak ngomong, terus nanti nendang-nendang dia balesnya gitu. Halo Wayan, cukup Wayan? Atau ada yang mau ditanyain lagi? Satu lagi dong, bener nggak sih bahwa katanya untuk menjalani program Wah, kalau itu memang sangat penting ya, karena kalau misalnya kadang-kadang kan kita suka berpikir mungkin, aduh bagaimana ya kesehatan saya, bagaimana keadaan saya. Jadi kalau misalnya mindsetnya udah negatif, ya mungkin kesehatannya berpengaruh juga gitu. Tapi kalau mindset kita sudah positif, aku ngerasa juga kalau udah positif, ya tubuhnya jadi lebih sehat gitu. Apalagi dukungan suami itu menurut aku penting banget, karena yang mungkin yang hamil memang cuma istrinya, tapi kehamilan itu milik dua orang, milik suami juga milik istri gitu. Mungkin saya mau nambahin. Iya, dan memang sih selama menjalani program ini juga memang dokter udah sempat kasih tahu ke kita, kasih informasi juga. Waktu kita mulai pun dokter langsung bilang jangan dipikirin gitu. Bahkan sempat ngomong kalau perlu nggak usah cari-cari informasi gitu, googling informasi tentang ntar kalau orang hamil itu gimana gitu. Karena memang nanti dari pikiran sendiri itu nanti ngebawa perasaan keseharian. Dan mungkin ya kalau buat aku mungkin itu akan mempengaruhi hormon juga nantinya. Dan sedangkan kan itu juga sangat penting dalam program kehamilan ini. Gitu. Mungkin ada 2 pertanyaan yang mau kita tanyain ke Kak Anda dan Bang Jonas. Yang pertama, ini kan sudah memasuki waktu 7 bulan kehamilannya Kak Anda. Persiapannya sudah sejauh apa sih Kak? Mungkin bisa diceritain. Apa sudah nyiapin kamar atau mungkin sudah apa gitu, ceritain ke kita. Terus yang kedua, Kak Anda dan Kak Jonas kan insya Allah maksudnya 2 bulan lagi akan menjadi ayah dan ibu. Sudah siapkah atau apa sih maksudnya yang akan disiapkan nanti dari diri sendiri maksudnya, karena akan cabang bayi ini kan akan lahir gitu. Persiapan dari diri sendiri. Udah, sekian, terima kasih. Oke, kalau pertama kita jawab yang pertama dulu yang katanya tadi udah nyiapin kamar atau belum. Ya, memang sih jujur kalau kita berdua, rencananya nanti ketika sang buah hati kita sudah lahir, untuk sementara akan istilahnya akan satu kamar sama kita dulu. Kan satu kamar sama kita dulu ya, karena kita masih, justru kitanya belum mau dipisahin gitu dari anaknya. Yang pertama, dan kalau buat persiapan ya memang sudah ada sedikit persiapan sih. Cuma ya enggak, ya di list gitu, tapi belum beli apa-apa, benar. Gitu. Terus apa lagi? Kedua, persiapan bagaimana menjadi ayah dan ibu. Nah, kamu jawab sekarang. Kalau persiapan sih sebenarnya sudah siap ya. Kita berdua sudah sangat siap, tapi kan kembali lagi bagaimana nanti begitu anaknya lahir gitu. Kalau misalnya dari sebelum lahir sih udah siap banget gitu, tapi bagaimana nantinya kita kan belum bisa bilang seperti apa. Kita juga belum tahu bagaimana, tapi kita ngerasa bersyukur banget, kita puji Tuhan banget, kita punya keluarga yang sangat-sangat membantu kita. Terus juga kita punya adik dan kakak juga yang memang sudah memiliki anak duluan gitu. Jadi melihat mereka juga, oh begini caranya ngomong anak, belajar, kita udah belajar banyak dari ponakan-ponakan gitu kan. Dan juga kita bersyukur punya orang tua yang selalu mendukung kita berdua. Jadi ya ngasih informasi bagaimana sebagai ya mungkin papa bisa ngomong ke Vano kalau ibu hamil tuh begini, nanti kalau jadi papa begini rasanya. Terus mama juga sudah banyak sekali kasih nasihat juga ke aku sebagai ibu baru gitu. Intan sudah? Oke. Halo Intan? Iya, oke, Mbak. Oh udah, terima kasih ya. Oke teman-teman, satu pertanyaan terakhir. Mbak Umi. Silakan. Mbak Umi, Yes. aku mau nanya. Dari siapa ini? Dari Aku Mila dari Kis Pagi. Wulan? Mila dari Kis Pagi. Mila. Ya. Oke, Mila silakan.
Aku mau nanya nih ke Kak Anda, Kak Jonas, gimana nih perasaannya Bapak lahiran di tengah pandemi? Gimana Kak? Eh, Gimana ya rasanya ya sayangnya? I- iya, rasanya tetap bahagia. Namanya juga Kalau buat kita sih rasanya tetap bahagia, nggak ada perubahan perasaan kayak gimana, ya tetap aja kita bahagia karena sebentar lagi kita akan menimang buah hati. Tapi memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan itu nggak pernah lepas dari kita kok. Semua protokol kesehatan yang jelas kita tingkatin terus, semuanya kita jalanin, ya kan. Apalagi ya bisa dibilang di tengah pandemi ini nggak boleh main-main juga, karena selain memang situasinya lagi di tengah pandemi, yang kedua kan memang Anda butuh ekstra perhatian gitu karena dia ibu hamil ya. Jadi semuanya kita jalanin, semua yang dokter sarankan, semua yang pemerintah sarankan kita tetap jalani gitu. Kak Jonas udah nyiapin apa belum? Nyiapin nama udah dong, dari 2 tahun yang lalu udah nyiapin nama. Kenapa nyiapin nama dari 2 tahun yang lalu? Karena buat kita itu dibawa dalam doa. Oh. terima kasih Mila. Iya Mbak. Boleh nanya lagi? Oke. Terima kasih ya teman-teman. Mau nanya lagi boleh nggak satu pertanyaan? Oke. Dari mana ini? MNC Media. MNC. Siapa? Intan MNC Media Mbak. Intan MNC Media. Oke, Intan, pertanyaan terakhir ya, karena habis ini Vanu ada kegiatan lainnya. Ya, Silakan Intan. kan sudah memasukin waktu 7 bulan. Kira-kira aku dilihat maksudnya aktivitas Kak Anda juga masih aktif kah, atau Kak Vano juga membatasi aktivitasnya Kak Vanda kah, atau seperti apa Kak Anda kah, atau seperti apa sih Kak? Kan udah memasukin waktu 7 bulan nih Kak. Aktivitas jadi terbatas kah atau seperti apa? Terus kondisi kesehatan bayinya sendiri boleh diceritain sedikit Kak di masa 7 bulan? Oh iya, sebenarnya sih aktivitas masih seperti biasa ya. Cuma memang kan kalau untuk kerja seni peran, maksudnya kayak syuting sinetron kan memang aku udah izin cuti gitu kan. Jadi memang dari awal kita mulai program memang sudah cuti. Tapi sekarang sudah semakin mungkin usia kandungannya sudah semakin tua gitu. Kalau aku sih tidak ini ya, yang penting gak kecapean aja, tapi aktivitas tetap jalan gitu aja sih sebenarnya, nggak ada hal-hal yang tantangan lainnya gitu. Kalau aku sih tetap jalan, masih jalan syuting, tapi ya gitu, syuting yang sekarang nggak seperti syuting yang pada hari-hari biasanya. Di tengah pandemi kayak gini, yang pertama seperti tadi aku bilang, protokol kesehatan itu benar-benar dijalanin, dan memang aku nggak bisa syuting di sembarang tempat gitu. Jadi memang sekarang dari rumah produksi sendiri, production house-nya sendiri memang menyiapkan satu tempat yang bisa dibilang semacam karantina gitu. Jadi yang nggak bisa keluar masuk dari tempat itu, bahkan semua kru dan pemain juga semuanya harus dites setiap seminggu sekali lah. Seminggu sekali dites tes COVID-19 itu. Dan yang jelas ya tadi aku bilang nggak ada yang bisa keluar masuk dari lokasi itu gitu. Jadi benar-benar sistemnya kayak karantina gitulah. Semuanya, terima kasih Asmiranda. Dan sekali lagi terima kasih buat semuanya. Semuanya ya teman-teman media. Oh, nggak kelihatan ya. Terima kasih semuanya untuk kegiatan hari ini. Nanti habis ini video Google Meet dan juga video kegiatan akan saya kirim ke teman-teman semua lewat Google Drive ya. Mohon ditunggu. Terus nantikan kabar dari Jonas Rifano dan Asmiranda selanjutnya lewat Instagram mereka dan juga nanti dari saya. Terima kasih teman-teman. Selamat beraktivitas. Stay safe. Bye. Bye. Stay safe.